Halo pendengar setiap podcast Seni Seniar, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kenalin, aku Noval buat podcast Seni Seniar. Di sini aku nggak sendiri, tapi bakal ditemenin sama teman aku. Halo pendengar setia Seni Siniar, perkenalkan aku Lindu sebagai co-founder dari bisnis Meraki. Nah hari ini kita bakal bahas salah satu tema menarik yang mungkin bakal relate banget nih sama kita sebagai generasi muda, yaitu tumbuhkan jiwa entrepreneur melalui industri kreatif di era Society 5.0. Sebelumnya, pasti kita udah cukup familiar ya dengan salah satu istilah dengan entrepreneur. Dan mungkin udah ada nih teman-teman yang sudah mulai menjadi entrepreneur. Jadi di sini aku mau ngobrol tentang entrepreneur sama Lindu. Oke, sebelumnya terima kasih ya Noval sudah mengundang aku ke sini. Oke, di sini mungkin aku mulai ya dari menyamakan terlebih dahulu persepsi kita semua tentang istilah entrepreneurship. Menurut Thomas W. Zimmerler tahun 2008, entrepreneurship atau kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan juga upaya untuk memanfaatkan opportunities yang dihadapi oleh orang setiap harinya. Nah, berangkat dari pengertian inilah kita bisa menyimpulkan bahwa entrepreneurship itu dapat menjadi salah satu solusi untuk kita sebagai generasi muda tentunya untuk mulai belajar hidup mandiri secara finansial dan juga membantu perekonomian masyarakat di sekitar. Nah, tapi jangan lupa nih untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha, kita perlu banget nih yang namanya keyakinan dan juga kerja keras. Tapi tahu nggak sih Val, sekarang tuh ada satu hal yang sering dilupain, padahal itu tuh bisa dibilang kunci sukses dalam berwirausaha loh. Apa tuh? Wah, jadi salah satu kunci sukses itu yaitu mental health. Mungkin kalau beberapa tahun lalu, sebagian besar wirausahawan ini masih terlalu fokus hanya pada kesehatan fisik ya. Padahal kesehatan mental ini tuh nggak kalah pentingnya. Wih, informasi yang sangat menarik ya bagi pendengar Seni Senior. Aku jadi inget nih kalau soal mental health. Jadi, suara.com pernah menerbitkan artikel tentang tingkat stres di Asia pada tahun 2021. Dan hasilnya menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat tertinggi di Asia, disusul Filipina dan Malaysia. Aku juga pernah baca artikel dari ourbetterworld.org, 9 juta orang Indonesia atau 3,7% dari populasi itu menderita depresi. Sekitar 19%-nya itu memiliki pikiran untuk bunuh diri dan 45% mengaku pernah menyakiti dirinya sendiri. Nah, pembahasan mental health ini rasanya penting dan juga menarik untuk dibahas karena kebetulan berkaitan dengan tujuan dari usaha Lindu yang saat ini sedang dijalani. Mungkin boleh diceritakan sedikit tentang usaha dari Lindu? Sebelumnya, aku mau ngenalin dulu nih usaha aku dan 4 teman lainnya. Jadi, usaha yang saat ini sedang kami jalani dan sedang dikembangkan yaitu Meraki. Meraki ini yaitu usaha di bidang industri kreatif dengan menjual produk berupa kit untuk crochet atau merajut dan juga embroidery atau menyulam. Nah, ini aku bawa nih produknya, Val. Di sini ada di dalam satu kardus ini isinya kit untuk merajut dan menyulam tadi. Dan ini untuk produk jadinya. Kalau ini yang embroidery, nah yang kamu pegang itu yang merajut. Menarik gak, Val? Menarik banget ini. Wih, makasih ya. Jadi sebenarnya isu tentang mental health ini menjadi salah satu alasan kami membangun usaha ini. Ide usaha ini awalnya muncul karena kegelisahan kami tentunya sebagai generasi muda ya dengan beberapa permasalahan seperti waktu luang yang tidak produktif, perlunya distraksi kegiatan dan juga rasa kejenuhan yang sering kali muncul. Dan ternyata setelah kami riset ke teman-teman di sekitar, mereka juga mengalami nih ketiga permasalahan ini. Karena itulah Meraki ini hadir sebagai media refreshing untuk generasi muda di tengah kesibukan dan juga aktivitas berulang yang pastinya bosan banget nih. Nah, selain itu kami juga berharap Meraki dapat membangun kreativitas dan menumbuhkan jiwa seni seseorang melalui produk-produk handmade dari kit yang kami sediakan. Hal ini juga selaras dengan value Meraki yaitu bring the art out of your hand. Wah, keren banget sih, membangun usaha tidak hanya memberi orientasi profit tetapi juga untuk menumbuhkan awareness untuk sama-sama menjaga mental health melalui kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti merajut dan menyulam. Menurut aku, kehadiran Meraki ini juga bisa meningkatkan kesabaran seseorang ya, sehingga cocok banget dijadikan sebagai sarana refreshing. Nah, ada istilah yang sedang hangat dibicarakan nih, yaitu Society 5.0. Tahu nggak sih, Ndu, apa itu Society 5.0? Wah, belum tahu nih apa itu ya, Pak? Nah, jadi Society 5.0 adalah salah satu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan dunia nyata. Oke, jadi kalau aku kasih kalimat lebih simpelnya nih, Society 5.0 itu merupakan konsep masyarakat
yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Bener nggak, Val? Nah, bener banget. Walaupun di era ini perkembangan teknologi lagi pesat-pesatnya nih, kita nggak boleh sampai melupakan hal yang paling penting, yaitu berhubungan dengan kehidupan manusia. Nah, Seni Siniar menyediakan ruang khusus bagi pendengar setia untuk cerita-cerita atau curhat-curhat tentang keresahan apapun yang sedang dialami. Nantinya, aku dan Lindu akan berusaha sebisa mungkin membantu memberikan sedikit masukan dan saran terkait keresahan tersebut. Gimana Lindu, sudah bersedia? Oke, boleh banget sih Noval. Aku tertarik banget dan mungkin I'll try my best ya. Oke, kita sudah tersambung nih dengan salah satu pendengar setia Seni Siniar. Halo, dengan siapa dan di mana nih? Halo Kak Naufal, perkenalkan aku Revindi, asal dari Lamongan Kak. Oke, Revindi, selamat datang ya di Seni Siniar. Keresahan apa nih yang sedang kamu alami saat ini? Yuk, boleh diceritain? Makasih Kak atas kesempatannya. Jadi aku ini mahasiswa semester 7. Jadi waktuku ini diisi dengan kuliah dan ngerjain tugas. Nah, karena kemarin ada pandemi, jadi semua serba online Kak sekarang. Walaupun COVID udah berkurang, masih banyak kegiatan yang tetap online. Terus, tugas jadi banyak banget Kak karena online, jadi menumpuk gitu. Nah, karena pressure-nya lebih tinggi, beban pikiran juga jadi lebih berat. Karena kesibukan ini dan agak kurang waktu untuk hiburan, saya jadi ngerasa stres gitu Kak. Nah, aku mau minta masukan nih dari Kak Naufal atau Kak Lindu, biar stresku berkurang. Wah, pasti banyak hal ya yang dirasakan oleh teman-teman di luar sana. Mungkin gimana nih pendapatnya dari Kak Lindu? Oke, I see Revindi. Nah, cerita kamu tadi ini pas banget dengan latar belakang aku dan teman-temanku pada saat awal mula ngembangin bisnis Meraki ini. Karena kita semua pasti pernah lah ya ngerasain fase-fase bosen itu. Bisa dibilang demot gitu ya istilahnya mah. Nah, sebenarnya kita tuh tahu kalau misalnya cara untuk mengatasi stres itu bagi tiap orang beda-beda. Tapi mungkin pengalaman dari aku dan teman-temanku ini bisa kamu coba ya Revindi. Jadi di keadaan yang stres dan jenuh tadi, coba deh kamu luangkan waktu sedikit untuk berpikir positif, tenangkan pikiran, dan juga mengembangkan hobi atau minat baru. Nah, bisa nih kamu coba hal baru tersebut dari menyulam atau merajut. Sesuai sama lirik lagu dari Coldplay, But if you never try, you'll never know. Jadi bisa aja dari mencoba hal ini bisa dijadikan sebagai coping mechanism kamu, atau bahkan bisa seperti aku dan teman-teman yang memanfaatkan hal ini menjadi opportunity untuk kita berwirausaha. Wah, kayaknya kegiatan yang berhubungan dengan seni itu seru ya Kak. Aku juga jadi tertarik deh untuk menjadi entrepreneur kalau dengar cerita Kak Lindu tadi. Terus juga bisnis yang dijalani Kak Lindu ini bermanfaat banget ternyata bagi masyarakat. Karena nggak hanya mengambil sisi ekonomis saja, tapi juga sisi sosialnya, yaitu dengan menjaga kesehatan mental manusia. Aku jadi pengen nyoba merajut dan menyulam deh Kak. Tapi kan aku belum bisa ya Kak, kayaknya masih belum banyak juga orang yang bisa merajut maupun menyulam. Gimana nih cara bisnis Kak Lindu ini menanggulangi hal seperti ini? Oke, jadi Revindi dan juga pendengar dari Seni Siniar nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya kalian belum punya basic untuk merajut dan menyulam. Karena dari kami sudah menyediakan kit untuk merajut dan menyulam dilengkapi dengan tutorial nih seperti ini. Ini tutorial nih ada dalam bentuk tulisan, gambar, dan juga video melalui YouTube. Dan kalau teman-teman masih ngerasa kesusahan atau ingin bertanya lebih lanjut nih saat mencoba merajut atau menyulam ini, bisa konsultasi melalui website atau Instagram kami. Nanti dari admin Meraki akan siap untuk melayani teman-teman semua. Wah, oke Kak, abis ini aku mau langsung check out aja barangnya. Siapa tahu stresku berkurang dan bisa semangat kuliah lagi. Makasih banyak ya Kak atas sarannya. Wah, sangat memotivasi berarti ya bisnisnya Kak Lindu ini. Pembahasan kita kali ini sangat menarik dan juga pastinya bermanfaat nih buat para generasi muda yang ingin mulai mencoba untuk berwirausaha. Nah, untuk podcast hari ini kita break sebentar ya. Oke. Kamu sakit pinggang, Val? Kok kamu tahu, Nduk? Iya, tadi ada suara masuk gitu loh. Coba bentar, aku ngomong dari jauh ya. Oke. Kamu ngomong apa? Bakal dari sini. Oke. Coba kamu ngomong. Oh iya, masuk. Kok Aku bisa? dengar. Iya, kok bisa ya? Oh ini. Microphone Shure MV7 dan headphone Shure SRH 4040. Kualitas suara jernih bisa meredam suara dari luar. Produk Shure ini juga bisa menyediakan pilihan konektor untuk pembuatan podcast. Suara hati, suara Shure.
Oke, kembali lagi di podcast Seni Senior setelah kita break ya. Mungkin kita di closingin aja kali ya untuk podcast hari ini ya. Untuk Lindu, terima kasih sudah datang ke studio podcast kami. Boleh Lindu mungkin untuk kesan pesan terhadap para pendengar Seni Senior? Oke, terima kasih juga ya Nova udah ngundang aku ke sini. Ya, jadi buat teman-teman pendengar Seni Senior, bagi kalian yang punya mimpi atau keinginan nih, baik skala kecil maupun besar sekalipun, jangan hanya dijadikan mimpi aja ya. Ayo kita berusaha untuk mewujudkan hal tersebut dari sekarang, karena sukses itu nggak perlu menunggu kita tua, jadi kenapa harus ditunda? Dan jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Kalau gagal coba lagi, hingga akhirnya sukses. Terakhir, terus berjuang, bergerak, belajar, berkarya, dan bekerja. Semangat calon entrepreneur sukses! Dah. Dah.